dengan Kakak Novi dalam ibadah pelayanan anak. Nah, apa kabar kalian? Kakak harap kita tetap sehat dan tetap semangat beribadah walaupun kita masih menggunakan via online ya. Nah, kita akan beribadah kepada Tuhan, namun sebelum itu adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya dan pembacaan Alkitab supaya kita dapat melakukan ibadah dengan semangat dan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Nah, kita sebelum beribadah, kita doa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami masih dapat bersukacita untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Layan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus, supaya kami dapat bertumbuh di dalam iman dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bernyanyi dengan pujian Yesus Kawan Anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing aku, tuntun aku sertamu. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing aku, tuntun aku sertamu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Edo dalam ibadah IPA kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kakak Edo akan mempersilakan adik-adik untuk membaca Alkitab terlebih dahulu yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat pertama sampai 11. Sebelum itu, adik-adik juga kakak persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu, bisa didampingi oleh Papa Mama di rumah. Adik-adik sudah membaca Alkitab semua? Setelah membaca Alkitab, adik-adik tahu tidak siapa tokoh kita hari ini? Ada yang tahu? Kakak tunjukin gambarnya ya. Adik-adik, gambar yang tadi adalah gambar Rasul Paulus. Sedang apa ya Rasul Paulus di kota Korintus? Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus sedang memberitakan Injil Tuhan di kota Korintus.
Rasul Paulus itu melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya dengan memberikan pelayanan yang penuh dengan sukacita. Sehingga dari pelayanan Rasul Paulus tadi, semua orang di Korintus yang mendengarnya dapat mengenal Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, lalu memuliakannya dalam hidupnya. Namun Rasul Paulus ini tahu adik-adik kalau semua yang terjadi dalam hidupnya itu bukan karena Rasul Paulus itu sendiri, tapi karena ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui pelayanan Rasul Paulus. Adik-adik, Rasul Paulus hari ini mengajarkan kita juga untuk melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara apa ya adik-adik? Dengan cara melakukan kebaikan dengan siapa saja. Ketika adik-adik melakukan kebaikan, adik-adik itu sudah menjadi surat Kristus yang terbuka. Seperti halnya Rasul Paulus yang tadi, surat Kristus yang terbuka adalah orang yang sudah mengenalkan Kristus dari cara hidupnya, dengan selalu menolong, dengan tidak sombong, dan hidup dalam kerendahan hati. Melakukan kebaikan itu sulit tidak ya adik-adik? Yang pasti ketika melakukan kebaikan akan ada tantangan yang membuat adik-adik itu tidak mau melakukan kebaikan lagi. Terkadang ketika adik-adik melakukannya, ada beberapa orang yang tidak suka, sehingga kemudian adik-adik itu tidak mau melakukannya lagi. Atau terkadang kalau mau melakukan kebaikan, adik-adik kasih syarat nih. Misal adik-adik pinjemin satu pena ke temennya yang nggak bawa. Terus adik-adik ngomong, nanti aku pinjemin, tapi habis itu kamu beli 3 pena ya. Nah itu adik-adik itu tidak boleh ya. Adik-adik itu harus selalu melakukannya walaupun penuh tantangan, dan tidak boleh ada syaratnya seperti tadi. Dan ingat adik-adik, semua yang kita lakukan terjadi bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi karena ada pertolongan dari Tuhan. Jadi karena itu kita tidak boleh sombong. Jadilah surat Kristus yang terbuka dan terus melakukan kebaikan dalam hidup, dan tidak boleh sombong. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Edo. Nah, biarlah firman Tuhan itu melekat di dalam hati kita, supaya kita dapat bertumbuh dan berbuah melalui firman Tuhan. Oke adik-adik, impa kita hari ini sudah selesai. Teruslah berbuat baik dan jangan sombong. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena atas perkenan-Mu saja kami dapat menyelesaikan impa kami hari ini. Melalui firman-Mu hari ini, ajarlah dan bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat selalu melakukan kebaikan dan tidak sombong dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya Tuhan, kami juga memohon kiranya Engkau jaga kesehatan adik-adik kami, juga kiranya Engkau sertai setiap pendidikan mereka yang walaupun saat ini karena pandemi COVID-19 semua harus dari rumah, kiranya Roh Kudus-Mu selalu hadir menyertai sehingga adik-adik kami tetap semangat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kiranya Engkau juga menyertai bangsa dan negara kami di mana tempat kami tinggal ini, sehingga semua hanya dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.